Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sementara saya perlihatkan dulu yaitu, Zooxanthellae yang telah diamati di bawah mikroskop. Ini dia. Jadi di dalam penelitian juga bisa dilakukan densitas daripada karang. Apabila densitasnya menurun, berarti kesehatan karang itu akan terganggu. Jadi kalau umpamanya sama sekali habis Zooxanthellae daripada karang itu akan putih. Apa sebab? Warna daripada karang ini sebenarnya berasal dari Zooxanthellae-nya. Tadi di lapangan memang ada sebagian yang sudah memutih, dan harapan kita tentu karang ini akan bisa mentolerir suhu yang ada di laut, sebab suhu tadi itu sekitar 30 sampai 31, dan mudah-mudahan tidak naik menjadi apalagi sampai 33. Ini akan membahayakan kepada kehidupan karang. Spot ini ya naik hingga melebihi maksimal perkiraan tahunan. Suhu tertinggi per tahun itu dari rata-rata 10 tahun ya di lokasi tersebut. Jadi dari tahun ke tahun, tetapi belakangan ini kondisi daripada global warming ini sudah sudah semakin besar ya. Apabila hotspot dari 1 degree Celcius di atas maksimal tahunan, bertahan selama 10 minggu atau lebih, kemudian pasti akan terjadi. Jadi kalau kita lihat sekarang ya, itu dalam tempo waktu 1 bulan saja itu akan terjadi pemutihan pertama yang di daerah perairan dangkal. Potensi dari kegiatan manusia ya. Beberapa aktivitas manusia yang berpotensi mengancam kelestarian ekosistem terumbu karang, ekosistem sumber daya alam laut, dan yang berlebihan. Metode penangkapan ikan yang merusak juga pembuangan limbah dan polusi dari karang dari kapal-kapal, semua berefek negatif bagi keadaan terumbu karang. Jadi yang ini tadi sudah saya ceritakan ya. Kemudian pengelolaan berkaitan dengan daerah pengelolaan laut ya untuk membantu regenerasi terumbu karang. Itu meliputi mengidentifikasi daerah-daerah pertumbuhan karang yang tersebar mengalami kerusakan masuk daerah pengelolaan laut ya, dan menjamin bahwa terumbu karang dalam daerah tersebut dilindungi dengan ketat. Jadi pengelolaan yang terkait dengan daerah pengelolaan laut ini, yaitu yang pertama mengidentifikasi daerah dulu, kita identifikasi, kemudian untuk memastikan bahwa daerah ini ada yang mengelola secara efektif. Ya kalau di Indonesia ya itu selalu, kalau aturan itu bisa kita buat ya dengan bagus sekali, dan umpamanya daerah pelindungan ini juga sudah banyak ya yang dibuat, tapi actionnya di lapangan yang masih kurang ya. Apa sebab negara kita ini yang sangat besar sekali, dan juga ya konsistensi daripada aparat yang tidak serius ya. Pengembangan pendekatan yang lebih strategis dengan melibatkan masyarakat sekitar daerah yang terdampak ya, daerah lindungan laut ini. Kemudian seluruhnya terutama bila digabungkan dengan meningkatnya pemutihan karang, menimbulkan ancaman serius untuk kelangsungan hidup terumbu karang dunia. Jadi seluruhnya terutama bila digabungkan dengan meningkatkan pemutihan karang itu menimbulkan ancaman yang serius sekali. Jadi bagaimanapun yaitu tadi kita harus mengidentifikasi daerah yang terdampak, kemudian memastikan bahwa setiap daerah pelindungan ini ada yang mengelolanya.
dan ini sebetulnya harus diolah dengan efektif ya. Kemudian seluruhnya, yaitu terutama bila digabungkan itu tadi ya. Kemudian panel antar pemerintah untuk perubahan iklim telah memperkirakan kenaikan suhu permukaan air laut antara 1 sampai 2 degree Celcius hingga 1 abad mendatang. Kejadian pemutihan karang seperti ini akan menjadi peristiwa biasa pada waktu 30 sampai 50 tahun mendatang. Jadi kalau umpamanya dunia ini semakin panas dan manusia juga tidak sadar terus ya terus istilahnya memproduksi polusi yang di udara, apakah itu karbon dan lain sebagainya, ini kan sudah dicanangkan oleh beberapa negara ya, itu Indonesia sudah mengikutinya, tetapi ada beberapa negara seperti China ya, itu belum, jadi kita harapkan dunia ini akan lama. Tetapi seandainya global warming itu memang disebabkan oleh polusi yang terjadi, terutama polusi dari udara, apakah itu karbon dan lain sebagainya, itu akan menyebabkan mungkin akhir-akhirnya itu kiamat yang akan datang ya. Pengelolaan terumbu karang, daerah pelindung laut dengan daerah pelindung laut. Kemudian daerah pelindungan ini daerah pelindung laut atau DPL berperan penting ya dalam melindungi lava karang dari daerah yang telah dirusak. Itu pengelola berkaitan dengan daerah pelindungan laut dapat membantu regenerasi terumbu karang, yaitu yang pertama mengidentifikasi daerah-daerah pertumbuhan itu yang saya sampaikan tadi, memastikan bahwa setiap daerah pelindungan laut ini, daerah pelindungan ini ada yang mengelola secara efektif. Kemudian mengembangkan pendekatan yang lebih strategis dan melibatkan masyarakat di sekitar. Dan ini juga agak sulit ya kalau seandainya masyarakat dilibatkan, sebab masyarakat ini kan sangat rentan, apalagi masyarakat kita yang di daerah pesisir itu pada dasarnya sangat miskin. Jadi bagaimana kita melihat ya mereka menginginkan pada dasarnya hanya untuk makan, akan tetapi kalau umpamanya kita lindungi pula daerah ini, tentu harus ada solusi. Ini mungkin yang harus kita pertimbangkan mengenai melibatkan masyarakat ini. Sebab sebagian besar masyarakat pesisir itu dia memiliki ketergantungan dengan laut itu. Tetapi apabila kita umpamanya kita pending dulu dalam penangkapan, umpamanya itu akan mengalami kesulitan menurut saya. Jadi salah satunya tentu harus kita ada solusinya. Bagaimana kita, kalau umpamanya identifikasi kita sudah dapat nih daerah yang harus dilindungi, kemudian kita pastikan daerah DPL ini, kemudian untuk mengelola secara efektif. Bagaimana efektifnya? Kalau karang dia dalam keadaan memutih tentu harus dilindungi, kemudian kita protek dia. Tetapi kalau melibatkan masyarakat, seandainya masyarakat biasanya menangkap di situ, dia membutuhkan mata pencariannya apa? Itu menangkap ikan. Disinilah kesulitan kita. Jadi mau tidak mau itu negara ikut andil di dalam menyambung sementara ya, seandainya butuhkan 3 bulan ke depan. Jadi yang dalam 3 bulan ke depan ini harus kita carikan kerjaan lainnya untuk masyarakatnya. Batasan kegiatan perikanan di areal terumbu karang dapat berdampak negatif ya terhadap terumbu karang.
Nah, pendekatan pencegahan dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Ya. Menerapkan zona dilarang menangkap ikan. Kemudian menerapkan langkah-langkah pelindungan khusus ya. Kemudian memberlakukan peraturan larangan praktek penangkapan ikan yang merusak. Kemudian mengawasi komposisi dan ukuran penangkapan untuk mengevaluasi kesuksesan strategi pengelolaan. Kemudian mengembangkan daerah kehidupan alternatif. Yang inilah yang harus kita yang alternatif ini harus kita carikan. Dan minimal mungkin ya ada ya kita harus membantu masyarakat itu. Kemudian membatasi masuknya nelayan baru yang diatur melalui sistem perizinan. Kemudian mengatur pengambilan karang untuk perdagangan cenderamata dan akuarium. Dan kalau perlu di stop dulu yang ini yang untuk 1 tahun atau 3 tahun umpamanya di stop dulu untuk pengambilan karang ini. Kemudian membatasi masuknya nelayan baru ya. Dan ini sementara nelayan lokal ini kita tutup, tentu nelayan baru juga harus kita tutup ya. Mengembangkan daerah kehidupan alternatif ini yang sangat penting. Kemudian tadi menerapkan zona larangan menangkap ikan dan pembatasan perlakuan penangkapan ikan terapkan ya. Kemudian menerapkan langkah-langkah yang perlindungan khusus untuk jenis-jenis biota dapat membantu regulasi terumbu seperti pemakan alga atau yang terpengaruh akibat kematian karang ini. Jadi seluruh ini harus kita godok ya, kemudian kita lakukan dengan secara efektif. Kemudian baru ya terumbu karang ini akan berkembang kembali sebab global warming ini itu bukan setiap saat. Ini adalah pariwisata ramah lingkungan baik yang berhubungan maupun yang tidak dengan pelestarian terumbu karang. Beberapa pilihan pengelolaan antara lain ya, mempertahankan populasi dengan menerapkan sistem zonasi secara kreatif untuk mengurangi tekanan akibat perikanan yang berlebih dan tingkat kunjungan wisatawan. Jadi kalau perlu ya wisatawan ini dipending lah dulu, jangan kalau seandainya terumbu karang itu dalam keadaan sekarang. Menyertakan wisatawan, seandainya kita menyertakan wisatawan, itu wisatawan itu membantu kita di dalam memperbaiki daripada pemutihan ini, itu dengan menawarkan kesempatan turut ya berpartisipasi dalam program monitoring ini. Jadi tentu yang kita pakai ya usahawan yang sudah pandai ya, yang sudah dengan yang simple. Sebentar ya. Mengadakan atraksi pariwisata lain baik di darat maupun di air selain terumbu karang. Mengurangi dampak kegiatan wisata secara umum seperti kerusakan langsung karang akibat para penyelam atau sau kapal. Dan ini rasanya ini harus kita hindari, yaitu mengurangi dampak kegiatan wisata secara umum ini. Jadi kalau makanya di dalam wisatawan itu betul-betul orang yang mengetahui atau di training dulu yang membawa daripada speedboat yang ada di daerah wisata itu. Jadi jangan semau gue di tempat manapun dia bisa berlabuh, tidak. Jadi dibuatkan spotnya. Jadi spot-spot tertentu aja dia. Bukan seluruh tempat dia bisa. Sebab di dalamnya ada terumbu karang. Jadi itu yang harus kita kemudian mengurangi dampak kegiatan wisata itu yang tadi. Mendorong wisatawan untuk menyumbang secara materi bagi usaha-usaha pemulihan dan pengelolaan daripada terumbu karang ini. Jadi kalau menyumbang itu tentu kita harus juga kemana dia harus disumbang. Kalau untuk terumbu karang tentu tidak mungkin ya, sebab dia hanya membutuhkan air yang bersih. Yang pertama dia jangan diganggu dulu.
Apa sebab? Dia ada anaknya, anak itu akan besar. Jadi itu dipelihara dulu. Seandainya ada pula wisata yang masuk, umpamanya ada pula speedboat yang eh, berada di situ, yang berhenti dan kemudian berangkat semaunya. Nah, ini yang jadi masalah sebab di dalamnya itu ada eh, larva umpamanya dia sedang menempel, nah itu akan eh, tercabut ya eh, daripada dia tempat menempel. Jadi makanya yang membawa speedboat dan lain sebagainya, apakah itu dia sebagai body itu harus dia ahli ya, ahli di dalam segala aspek. Jadi dia harus mengetahui di mana dia harus berlabuh. Berlabuhnya itu di tempat yang sama, jangan sekali-kali umpamanya di tempat eh, yang ada terumbu karangnya. Kemudian menyebarluaskan informasi kepada publik melalui pendidikan dan kegiatan program lainnya. Eh, Kemudian beberapa eh, yang perlu ditekankan adalah upaya penekanan pemutihan terumbu karang ya. Aspek pengolahan terpadu ini itu meliputi pendirian sistem DPR dalam kerangka kerja penyuluh secara terpadu ini, yaitu mengimplementasikan langkah-langkah ya, untuk mempromosikan perikanan yang berkelanjutan, mengimplementasikan mekanisme untuk mempromosikan pembangunan yang ramah lingkungan dan bentuk-bentuk lain dari pemanfaatan lahan dan pengembangan daerah pesisir. Jadi yang pertama mendirikan sistem EPL ya dalam rangka PPT. Kemudian mengimplementasikan langkah-langkah untuk mempromosikan perikanan yang berkelanjutan, mengimplementasikan mekanisme untuk promosi pembangunan yang ramah lingkungan dan bentuk lain dari pemanfaatan lahan dan pesisir. Kemudian mengelola perkapalan dan pengangkutan lain guna mengurangi kerusakan terumbu karang dari dampak fisik atau pembuangan. Dia melindungi garis pantai dari erosi dan mengatur ini sama dengan mirip dengan yang tadi ya. Uh, Oke, okay. Serasa itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ya kita bisa kalau seandainya diminta untuk mengelola daripada karang yang telah memutih atau terjadi pemutihan karang, jadi kita bisa membantu ya masyarakat di daerah pesisir sehingga terumbu karang yang ada di kita di Indonesia ini tetap ya, terjaga. Hanya itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.